Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat mengizinkan saya untuk berdiri di sini dalam rangka membuat tugas video UAS Project Pengantar Ilmu Pemerintahan. Salawat serta salam terlupa pula kita kirimkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Ibu Arta Dini Akmal, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk pada video storytelling saya ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Keisha Atifah Lizarni dengan NIM 25042220, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dengan seksi 2025-1042-0154 dengan jadwal Rabu 10.40 sampai 12.20 dengan kode ruang FIS 05213. Baiklah, saya akan membuat video dengan konsep storytelling dari hasil esai yang telah saya buat dengan judul Etika Pemerintahan sebagai Cerminan Moral Aparatur Negara. Etika dapat dipahami sebagai aturan, sebagaimana mestinya bertindak dalam melakukan sesuatu. Etika yang dimiliki setiap manusia telah tercipta melalui kebiasaan diri sendiri maupun pengaruh lingkungan sekitar. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, etika dilihat dari bagaimana para penjabat negara bertindak untuk menjalankan kewajibannya dalam mensejahterakan masyarakat. Etika pemerintahan menjadi bahasan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang bisa kita sebut dengan good governance. Etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip dasar seperti profesionalisme, transparansi, responsibilitas, dan keadilan yang harus dipegang teguh oleh penjabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Trisakti et al. 2023. Etika pemerintahan bukan hanya sekedar makna moral yang tertanam dalam diri seseorang, tetapi juga memiliki fungsi yang tepat untuk menjalankan tata kelola pemerintahan bagi aparat negara, sumber etika pemerintahan, dan bagaimana seharusnya penerapan etika pemerintahan oleh penjabat negara yang baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika seringkali dikaitkan dengan moral dan mental penjabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Latin, yaitu ethikos, dengan kata dasar ethos yang berarti kebiasaan, adat, sifat, atau batas. Etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Munir dalam Suhairi 2007 halaman 4. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Pamudji 1995. Jadi, etika pemerintahan adalah kebiasaan atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai perbuatan pemerintah yang salah dan yang benar dalam menjalankan pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan terstruktur, aparat pemerintah wajib mengetahui fungsi dari etika pemerintahan. Menurut Labolo 2016 halaman 51, secara umum fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada dua macam. Yang pertama, sebagai pedoman, referensi, acuan, dan penuntun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan penjabat pemerintah itu baik atau buruk, terpuji atau tercela.
Sebagian orang berpendapat bahwa nilai-nilai keutamaan pemerintahan telah tumbuh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak masa perjuangan melawan penjajah. Nilai-nilai tersebut telah digunakan oleh para penjabat negara dalam menjalankan pemerintahan. Sumber etika pemerintahan itu berasal dari pencerminan nilai-nilai Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintahan tentang Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemerintahan dan Organisasi Pemerintahan, hak dan kewajiban serta larangan bagi anggota organisasi pemerintah, nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya. Seorang penjabat negara harus memiliki nilai kejujuran, penghormatan atas hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan HAM, tanggung jawab, keadilan, dan kepantasan dalam menjalankan pemerintahan. Dengan terwujudnya nilai-nilai tersebut, diharapkan tata kelola pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi. Etika tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika, maka masyarakat merasa akan lebih dihargai dan yakin bahwa kepentingan mereka didengar dan diutamakan oleh pemerintah. Banyaknya kasus-kasus terkait pelanggaran etika dalam pemerintahan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contohnya pada kasus panasnya perdebatan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang kita kenal dengan DPR di persidangan. Sering ditemui dalam beberapa kasus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyampaikan pendapatnya sering terbawa emosi dan berakhir keluar dari tempat duduknya masing-masing untuk berdebat hingga saling tunjuk-menunjuk muka di depan pimpinan sidang. Hal ini sudah termasuk dari pelanggaran etika pemerintahan karena mengabaikan nilai-nilai kesopanan, kepantasan, dan sikap profesional yang seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh para penjabat negara. Seharusnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menggunakan tata cara berbicara yang baik dan sopan saat penyampaian pendapat dan menanggapi pendapat dari anggota lain, mengontrol diri agar tidak terbawa emosi dengan pendapat anggota lain, memberikan hak suara kepada anggota lain untuk menyampaikan pendapat, dan menerapkan sikap profesional dalam proses persidangan yang berlangsung. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, proses persidangan dapat berjalan dengan aman, damai, dan terstruktur. Akhirnya, masyarakat percaya bahwa penjabat negara telah menerapkan nilai-nilai etika pemerintahan yang baik. Etika diperlukan oleh semua orang, terutama dalam menjalankan pemerintahan. Etika bukan hanya sekedar tentang kebaikan, tetapi dipakai untuk membantu manusia lain agar menjadi orang yang lebih baik. Penjabat negara yang menerapkan etika dalam pemerintahan menunjukkan bahwa mereka telah berkomitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila pemerintah menjalankan kebijakan dengan penuh tanggung jawab, adil, dan transparan, maka kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, apabila pemerintah menjalankan kebijakan dengan sewenang-wenang, maka kepercayaan publik akan melemah. Singkatnya, masyarakat tidak akan pernah percaya lagi kepada pemerintah. Demikianlah penjelasan storytelling dari esai yang saya buat dengan judul Etika Pemerintahan sebagai Cerminan Moral Aparatur Negara. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.